Sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sah, ya. Syarat sahnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu dikatakan sah kalau memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, kalau sudah masuk waktu zuhur baru dilaksanakan sholat Jumat. Ya. Nah, karena sholat Jumat itu khutbahnya duluan, ya kan? Sholat Jumat itu khutbah dulu 2 kali, baru sholat 2 rakaat. Nah, khutbahnya ini harus sudah masuk waktu zuhur. Jadi kalau belum azan, belum waktu zuhur, belum masuk waktu zuhur, berarti tidak sah sholatnya. Ya, khutbahnya. Ya, masih ingat nggak khutbah itu apa? Khutbah itu apa? Orang, ya, khutbah itu ada khotib, ada orang yang berdiri di depan kemudian menyampaikan khutbah, yang berbicara di depan. Itu namanya khotib sedang menyampaikan khutbah. Nah, kalau khutbahnya ini dibacakan sebelum azan zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, berarti sholatnya tidak sah. Ya, syarat sahnya apa? Khutbahnya dibacakan sesudah masuk waktu zuhur. Ya, begitu juga dengan sholatnya. Kalau khutbahnya dibacakan setelah masuk waktu zuhur, otomatis sholatnya juga sudah masuk waktunya, ya, karena sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Ingat-ingat ya, meskipun Nazira belum pernah ikut sholat Jumat, tapi harus tahu. Sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi, yang kedua sekarang. Sholat Jumat itu dilaksanakan di area pemukiman warga. Ya, artinya apa? Tidak boleh sholat Jumat itu dilaksanakan selain di pemukiman warga. Ya, oleh karena itu tidak boleh mendirikan sholat Jumat di padang pasir atau di hutan yang tidak ditempati oleh penduduk. Nah, jadi apa? Sholat Jumat itu harus dilaksanakan di tempat yang ada penduduknya. Ya, di kampung, ya, di kampung ada satu masjid misalnya. Di situ. Atau kalau nggak masjid misalnya, karena di Jepang misalnya jarang ditemukan masjid yang seperti kayak di Indonesia gitu ya, masjid sebuah bangunan khusus. Misalnya di Jepang nggak ada yang seperti itu. Nah, misalnya ada bangunan, ada perkantoran, ya, ada kantor, kemudian ada satu ruangan khusus, ya, ada satu ruangan khusus yang itu khusus digunakan untuk sholat. Nah, di situ boleh. Jadi nggak harus di masjid itu, nggak. Kalau misalnya kita tinggal di negara yang orang Islamnya hanya sedikit, seperti di Jepang, di Eropa, di negara-negara Eropa, di Amerika misalnya, ya, karena orang Islam cuma sedikit dan sulit menemukan masjid, ya. Jadi misalnya ada sebuah kantor, nah, satu ruangan di kantor itu digunakan untuk sholat Jumat, itu boleh, ya. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu kalau sholat Jumatnya jauh dari pemukiman warga, di tempat yang tidak ada orang di situ, misalnya di hutan, di padang pasir. Ya, itu kan nggak ditinggali, nggak ditempatin orang, ya. Berarti nggak boleh melaksanakan sholat Jumat yang tidak ada penduduknya di situ. Tuh, ya. Syarat sah yang kedua, sholat Jumat itu harus dilaksanakan di area pemukiman warga. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah, minimal 40 orang. Ya, minimal ada 40 orang laki-laki yang beragama Islam dan balik dan sehat. Ya. Nah, kalau kurang dari 40 berarti sholat Jumatnya tidak sah. Nah, ini ya, diingat-ingat, sholat Jumat itu minimal jumlahnya jamaahnya harus 40 orang laki-laki yang beragama Islam, yang sudah balik, yang sehat akalnya, tidak gila. Ya, harus
40 orang. Kalau kurang dari 40 orang berarti sholat Jumat tadi tidak sah. Nah, syarat ini berarti sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang muslim yang laki-laki, balik, dan berakal sehat dan tinggal di daerah tersebut. Ya, ingat ya, sholat Jumat itu baru dikatakan sah kalau jamaahnya paling sedikit 40 orang laki-laki, dewasa, berakal sehat, dan penduduk asli situ. Jadi kalau pendatang dan kurang dari 40 berarti sholat Jumatnya tidak sah. Itu ya. Kemudian syarat selanjutnya, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di suatu daerah. Maksudnya, jika dalam suatu daerah ada 2 masjid atau lebih yang sama-sama mengadakan sholat Jumat, maka pelaksanaan sholat Jumat yang sah adalah sholat Jumat yang pertama, kecuali dalam kondisi tertentu seperti tempatnya tidak memadai, jarak kedua masjid terlalu jauh, dan lain sebagainya, maka semua sholatnya sah. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Jadi misalnya di suatu kampung, di suatu desa itu ada 2 masjid yang saling berdekatan ya, ada 2 masjid yang jaraknya itu dekat. Nah, ini yang sah itu hanya sholat Jumat yang dilaksanakan di salah satunya saja. Jadi ada salah satu yang tidak sah. Karena apa? Karena karena letaknya sangat berdekatan masjidnya. Padahal tadi syaratnya apa? Syaratnya sholat Jumat itu dilaksanakan satu daerah itu satu saja. Nggak boleh ada 2 jamaah sholat Jumat. Kecuali kalau masjidnya tadi sudah terlalu penuh. Ya, atau masjidnya tadi jaraknya berjauhan, itu baru dikatakan sah, sholat Jumatnya dua-duanya sah. Tapi kalau masjidnya saling dekat, misalnya di sini masjid, terus jarak 10 meter ada masjid lagi, itu berarti tidak sah ya, karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah dan di satu daerah, satu tempat itu satu saja, tidak boleh bersamaan dengan sholat Jumat yang lain. Kemudian, nah, syarat sahnya sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Jadi khutbahnya harus 2 kali. Ya, kalau khutbahnya hanya sekali berarti sholatnya tidak sah. Ingat ya, sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 kali khutbah. Dari namanya, syarat sah sholat Jumat, dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hukumnya tidak sah. Nah, untuk lebih memahami tentang syarat sah sholat Jumat ini, mari kita diskusikan bersama-sama kasus-kasus berikut. Pertama, perhatikan pernyataan berikut. Ya, nomor 1. Dalam suatu sholat Jumat, ada jamaah yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Berarti sholat Jumatnya sah nggak itu? Ayo diperhatikan, konsentrasi. Dalam suatu masjid, ya, mau sholat Jumat, tapi di situ jamaahnya itu terdiri dari 25 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Jadinya sah nggak sholat Jumatnya? Ayo, sah nggak sholat Jumatnya? Gimana? Dalam suatu jamaah sholat Jumat ada 25 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Jadi sholat Jumatnya tadi dikatakan sah atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Tahu nggak kenapa nggak sah sholat Jumatnya?
Karena paling sedikit itu harusnya 40 orang laki-laki. Ya, ingat-ingat ya, sholat Jumat itu paling sedikit harus ada 40 orang laki-laki. Kalau ini tadi hanya ada 25 orang, berarti tidak sah. Ya. Oke, sekarang ada kasus kedua, ada masalah kedua. 50 nelayan yang mencari ikan di luar negeri. Ya. Jadi ada sebuah kapal dari Indonesia. Ini berisi 50 orang pelaut, para pencari ikan. Ada 50 orang pencari ikan yang sampai di lautan Malaysia. Nah, dia mendirikan sholat Jumat di tengah laut. Ayo, gimana kira-kira? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Gimana kira-kira? Ada 50 orang di dalam kapal, ya. Kapalnya tadi sudah sampai di perairan Malaysia. Kapal dari Indonesia, ya, berlayar sudah sampai di perairan Malaysia. Ada 50 orang di dalamnya. Dan mereka mau melaksanakan sholat Jumat di tengah laut. Jadi sah nggak sholatnya? Kira-kira? Tidak sah ya. Kenapa? Karena apa? Karena yang pertama, mereka di dalam perjalanan. Ya. Orang kalau di dalam perjalanan, seorang musafir itu dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan yang kedua, kenapa tidak sah sholat Jumatnya? Karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan di area pemukiman warga. Sedangkan di tengah laut itu tidak ada orang yang tinggal di tengah laut. Ya. Jadi kenapa tidak sah? Karena mereka, yang pertama, mereka adalah seorang musafir. Ya, seorang musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang kedua, mereka semua ini berada di tengah laut. Sedangkan syarat sahnya sholat Jumat harus dilaksanakan di pemukiman warga. Tidak boleh di tengah laut, tidak boleh di tengah hutan, tidak boleh di tengah padang pasir. Gitu ya. Nomor 3, ada kasus lagi nomor 3. Waktu zuhur dimulai pada jam 11.55. Tapi khotib sudah mulai berkhutbah di jam 11:50. Nah, ayo ya. Waktu zuhur itu mulai jam 11:55. Tapi di suatu masjid ada seorang khotib yang dia sudah mulai khutbah di jam 11:50. Kira-kira sah nggak sholat Jumatnya? Tidak sah. Karena syarat sahnya adalah khutbah tadi harus dibacakan sesudah masuk waktu duhur. Jadi jam 11.55 ya, jam 11.55 tepat baru boleh dimulai khutbahnya. Kalau kurang dari itu berarti tidak sah sholatnya, ya. Kemudian ada kasus selanjutnya, nomor 4. Ada seorang anak kecil umurnya 6 tahun. Dia berjamaah sholat Jumat bersama ayahnya di masjid. Meskipun dia masih kecil, tapi dia sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kira-kira sholatnya anak tadi sah nggak? Ayo, gimana? Ada anak kecil umur 6 tahun, dia ikut sholat Jumat di masjid. Kira-kira sholatnya dia sah nggak? Tidak sah. Karena apa? Karena anak kecil itu belum wajib sholat Jumat, ya. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain. Anak kecil belum wajib sholat, ya. Jadi kalau dia sholat itu untuk latihan, ya. Jadi sholatnya itu belum sah, belum dianggap, belum dicatat sama malaikat, ya. Belum dicatat sama malaikat.
sholatnya tadi itu sebagai latihan. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke waktu sholat Jumat. Kapan sih waktunya sholat Jumat itu? Waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat duhur. Sama saja ya. Karena sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat duhur. Ya. Jadi kalau Abi sudah melaksanakan sholat Jumat, berarti di rumah tidak harus sholat duhur lagi. Ya. Nah, waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat duhur yang dilaksanakan di hari Jumat. Kapan itu? Ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya, sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Meskipun demikian, di Indonesia sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu zuhur. Ya, jadi sama ya waktunya ya. Sholat Jumat itu dilaksanakan ketika sudah masuk waktu zuhur. Ya. Nah, jadi orang yang sudah sholat Jumat di hari Jumat berarti tidak wajib sholat duhur lagi di rumah. Oke ya? Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita cukupkan dulu pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang amalan-amalan sunnah sebelum sholat Jumat.